Selesai. Cukup, Ketua. Terus, Prof. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Profesor Dr. Haji Teman Kusmono MM. Monggo, Prof. Terima kasih kepada Tuan Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Mafendus yang terhormat, saya ucapkan selamat pada hari ini adalah hari terakhir. Terima kasih, Prof. Untuk memperoleh suatu gelar ya. Yang saya tanyakan yaitu ya, mengapa pekerjaan itu sendiri itu dipakai sebagai faktor kompensasi? Kalau kita melihat definisi kompensasi adalah imbal balik jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan karena kontribusinya melalui pekerjaannya. Kok di sini disebut kompensasi? Karena pekerjaan itu kan kewajiban dari karyawan. Kompensasi adalah kontribusinya kepada perusahaan diberikan kompensasi melalui pekerjaan tadi itu. Gimana? Terima kasih Profesor Dr. Haji Teman Kusmono, Dr. Andes MM atas pertanyaannya. Secara teori, kompensasi itu adalah pendapatan dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan. Jadi, yang indikator yang Prof. Mafendus ambil dari kompensasi ini adalah pekerjaan itu sendiri. Artinya apa? Bahwa dia bekerja di perusahaan asuransi itu, dengan bekerja dia itu sendiri, maka dia akan mendapatkan hasil atas apa? Imbalan yang dapat itu berupa komisi. Nah, karena itulah di sini selain daripada gaji atau upah yang menjadi indikator kedua ataupun promosi, pekerjaan itu sendiri artinya dia mencari ke lapangan untuk bekerja, dia akan mendapatkan bonus dari hasil yang dia dapatkan. Selesai. Bonus itu akibat dari pekerjaan. Pekerjaannya. Gaji juga akibat dari pekerjaan. Karena pekerjaan itu merupakan kewajiban, bukan kompensasi dari perusahaan, ya. Oke, nanti dibahas lagi nanti kalem-kalem ya. Siap, Prof. Nah, ada beberapa temuan dari hasil hipotesis yang sudah dijelaskan tadi. Ada fenomena apa sih sebetulnya di perusahaan asuransi ini? Ada beberapa pengaruh-pengaruh itu tidak ya sejalan, tidak linear. Contoh lah, banyak koefisien regresinya itu bertanda negatif, berarti berlawanan arah kejadian itu. Nah, motivasi itu berpengaruh negatif terhadap OCB, Organizational Citizenship Behavior, bekerja dalam konteks di luar pekerjaannya. Loh, motivasi tinggi, OCB rendah, atau sebaliknya OCB tinggi, motivasi rendah, kok berlawanan gitu loh. Secara logika ya. Ini ada fenomena apa gitu ya? Siap, Prof. Ya. Memang ya motivasi yaitu adalah merupakan kekuatan yang muncul dari dalam atau luar dari seseorang. Yang dalam hal ini indikator yang Prof. Mafendus ambil itu adalah kebutuhan, teori kebutuhan. Artinya apa? Ketika dia mengejar kebutuhan fisiologis atau keamanan atau sosial, maka dia akan berupaya untuk mencari nasabah. Ya. Berupaya mencari nasabah artinya motivasinya tinggi untuk mencari nasabah. Sehingga apa? Kalau dia disuruh oleh atasannya untuk mengerjakan, membantu orang lain, itu akan terabaikan. Nah, karena itulah apabila motivasinya tinggi, itu OCB-nya menjadi rendah. Tidak sempat dia untuk membantu, sedangkan waktu bekerja itu adalah 8 jam. Untuk mencari nasabah, pergi ke tempat itu adalah 2 jam, transportasi PP, 4 jam, interview, menjelaskan produknya. Sehingga pekerjaan di kantor untuk membantu rekan kerjanya akan terabaikan. Karena itu pengaruhnya negatif. Selesai. Nah, khusus untuk hipotesis ke-6, ya,
kan tidak signifikan. Kompetensi tidak berpengaruh kepada kinerja karyawan. Padahal kompetensi itu adalah salah satu modal. Saya kira sudah habis Ketua Sidang. Oke, matur Prof. Untuk selanjutnya kami persilahkan Ibu Dr. Endang Prastiawati SHMH. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ketua. Jadi pertama-tama saya sampaikan selamat kepada Saudara Promovendus yang telah masuk tahap akhir. Terima kasih. Jadi saya beda kamar, di sini saya merah sendiri, lainnya abu-abu Pak. Mungkin sehingga pertanyaannya mungkin paling ringan-ringan saja. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama itu, orang ada kecenderungan enggan untuk memilih asuransi jiwa ya Pak ya. Apalagi kebetulan saya orang Jawa, itu ada pamali. Istilahnya orang Jawa, bahasa Jawanya itu ngaluk Pak. Kayaknya itu sudah mempersiapkan kematian. Nah itu sehingga orang ngeri. Nah itu bagaimana pendapat Bapak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seringkali orang juga tidak punya kepercayaan terhadap asuransi ini karena jangka waktu yang panjang. Kemudian orang juga sering dikecewakan pada saat awal saja. Namanya petugas asuransi ini begitu manisnya, begitu mengejar-ngejar ya Pak ya. Tapi begitu waktunya mengklaim ini sulit. Nah ini saya lihat Bapak sudah memahami seluk-beluknya asuransi. Nah saya ingin pendapat Bapak lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Endang Prastiawati SHMH atas pertanyaannya. Memang ya bahwa di asuransi itu selalu ada image negatif terhadap asuransi jiwa, ya. Yang seperti yang Bu Dokter jelaskan tadi. Nah, sebenarnya ini menjadi tantangan bagi petugas asuransi jiwa itu sendiri, ya. Nah, karena itulah bahwa apabila dia sukses dalam menjual produk yang abstrak ini, yang akan dia terima sekian tahun lamanya itu. Nah, kemudian dia pindah ke menjual produk asuransi yang real, ya, yang ada produknya, ini pasti akan sukses. Nah, orang yang bekerja di perusahaan yang menjual produk yang real, yang ternyata ketika dia berada di menjual produk asuransi ini belum tentu sukses. Nah, inilah yang menjadi fenomena menarik. Dia harus dapat meyakinkan daripada nasabah tersebut bagaimana benefit dari produk asuransi itu. Nah, sebenarnya diibaratkan bahwa kita membeli payung. Nah, bukan berarti kita menghendaki hujan turun. Dalam hal ini juga orang membeli produk asuransi itu sebenarnya bukan ingin dia mati, tetapi untuk berjaga-jaga, ya, sebagai tanggung jawab orang tua terhadap keluarga. Ini menjadi modal yang baik untuk petugas sampaikan kepada calon nasabah. Sehingga ada image yang positif bahwa membeli produk asuransi itu bukan untuk mati, tetapi untuk berjaga-jaga sama membeli payung, membeli obat yang ada di rumah. Itu apabila terjadi sakit, itu obat bisa langsung dimakan. Apabila terjadi hujan, payung bisa dimanfaatkan. Apabila terjadi risiko kematian, nah, kalau untuk mengambil kematian berarti dia tidak mendapatkan itu. Apabila terjadi risiko pensiun, maka dia dapat menikmati hari pensiunnya. Apabila dia menginginkan produk asuransi beasiswa anaknya, apabila pas masa anaknya tamat SMA, itu sudah dapat dipergunakan. Selesai. Yang kedua tadi bagaimana terhadap yang kalau awalnya itu Oh iya. Ya, memang inilah menjadi kendala atau hambatan dari petugas dari asuransi yang selalu apabila dia menagih premi ketika ban bocor, dia akan menggunakan untuk uang yang tagihan premi itu untuk menambal bannya, misal seperti itu, sehingga terpakai. Nah, terpakai ini seharusnya dia harus bayar ke bekas perusahaan esok harinya, ya. Nah, sehingga akibat dari dampak seperti ini,
Ya, maka sekarang sudah bolanya sudah berubah untuk penagihan premi. Tidak lagi harus melakukan penagihan secara fisik, tapi dilakukan dengan pembayaran transfer langsung oleh apa? Oleh nasabah tersebut. Inilah untuk meminimalisir terjadinya image atau pandangan yang negatif tersebut. Selesai. Oke, matur suwun. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Dr. Yadi Nugroho MM. Monggo Pak Yadi.